kita review dan kita upgrade. Nah, ini nih untuk bagian gearnya, ini kan ada Hagane nih, Hagane gear. Ini yang busingnya yang 711.3 kita ganti pakai bearing, kita pakai bearing sana Jepang. Ini kita harus potong. Goyang-goyang aja. Nah, oke. Sudah terpasang. Halo Salam Strike teman-teman, ketemu lagi sama saya Edi Chan dari Mitra Pegang Pancing. Hari ini kita kedatangan rel. Ini rel Shimano Sedona 8000. Mungkin kita sering ketemu ya, atau kita sering bongkar yang size 3000, size 2,5, size 4000. Tapi ini saya baru ketemu yang size 8000. Jadi kita coba bongkar, kita review dan kita upgrade. Jadi punya customer kita minta di upgrade sampai semaksimal mungkin. Saya juga belum pernah bongkar sudah 8000. Nanti kita bongkar, kita cek semua, dan kita review dan kita cari yang bisa kita upgrade apa aja kok barang-barangnya, apakah di bearing, apakah di carbon tag. Oke. Sekarang kita langsung kita buka aja. Ini relnya begini, dia dapat kita bawa sih buku-buku. Ini relnya kayak sih masih baru ya, masih mulus ya, tapi sih udah di CPE ini. Ini rel seperti Alivio, tapi yang zaman dulunya ya. Dia seri Alivio, seri Sienna 8000, Ernos 8000. Nah, ini mungkin ini yang terbarunya di Sedona. Jadi kalau dari harga, kalau saya cek di Tokopedia sih harganya 1 juta sampai 1,5 juta ya kurang lebih, rel tentang segitu. Jadi ini rel budget hemat juga dari Shimano dengan harga segitu. Jadi ini cukup oke sih di Shimano nih. Oke, sekarang kita langsung ke speknya aja. Speknya teman-teman lihat di sini rasionya 4,9. Berarti ini dipakai untuk dipakai untuk dasaran dan untuk pakai jig. Kalau jig saya nggak tahu udah bisa apa enggak nih jig nih. Oke, saya sih kalau cocok sih, tapi kalau dasaran ini oke banget buat dasaran bisa karena rasionya rendah. Oke, rasionya 4,9. Terus dia power drag-nya di 11 kilo. 11 kilo udah lebih dari cukup. Beratnya 615 gram. Kita langsung cek aja, bener gak 615 gram? Ya teman-teman, ini lihat kita di box beratnya 615 gram. Ini timbang kita coba ke timbang digital. Ini berat di timbangan 620, berarti selisih 5 gram masih oke, sesuai dengan keterangan di box. Sekarang jumlah bearing di sini 31. Biasa ada 3 bearing, satunya ini one way bearing. Dan gambar sini 90 cm, berarti satu kali crank dia 90 cm. Oke, ini kapasitas nilonnya untuk PE, dipakai PE bisa pakai P4 300 meter. Oke, ini rekomendasinya pakai P4 300 meter. Cocok untuk main dasaran. Ya, untuk daerah Pulau Jawa, kalau di Pulau Jawa di Binuangan, di SMR, ini cocok. Saya 8000 ini pakai P4. Oke, dari boxnya selesai. Sekarang kita bahas ke relnya. Relnya kalau sekilas nih knopnya masih model gepeng ya, masih model flat. Mungkin kalau buat dasaran ya standar ya, lebih enak kalau kita pakai bulat, kita upgrade bulat, knop round knot, knop yang bulat besar lebih enak. Oh jadi punya customer punya, dia juga pengen digantiin. Knopnya dia sudah beli knop Maxus, jadi teman-teman boleh beli knop Maxus di luar, dipasangnya di Mitra Pegang Pancing bisa juga. Nanti paling kena ongkos pasang doang. Oke, sekarang kita bongkar dan kita review semua komponen Sedona. Oke teman-teman, ini Sedona 8000-nya kita coba bongkar. Pertama kita buka handle dan spool dulu. Ini handlenya masih model A segi 4 ya, nih ya. Masih model A segi 4. Dia belum handle screw in. Kita buka drag knobnya. Di bagian drag knobnya juga nggak ada seal karet seperti model Alivio zaman dulu nih drag knobnya. Spoolnya kita coba buka. Dia washernya udah carbon tag atau belum? Udah karbon nih washernya nih, tapi kecil ya, cukup lah. Oke, isinya cuma 2 piece saja, gitu aja. Bagian bawahnya clickernya seperti ini, dia ada model pair, ada tuas juga. Ini gear clickernya sudah metal, tapi bentuknya seperti ini nih. Ini lebih bagus, lebih tahan dibanding yang size kecil dia pakai plastik, cepat kemakan. Kalau ini lebih kuat karena dia full metal ininya, clickernya. Oke, sekarang kita buka rotor nutnya. Rotor nutnya ini ada ring untuk ring penjaganya ini supaya nggak berputar.
kita buka dari penyaganya, baru kita bisa buka rotor nutnya. Rotor nutnya pakai kunci 12, bukanya searah jarum jam bukanya. Kita buka. Oke. Sekarang kita buka bagian bodi. Bodinya 4 baut, 1 2 3 4. Ya teman-teman, lihat sistem mekanisnya. Di bagian atasnya ada seperti punyanya Battle, Zaragoza, dan Speros. Di bagian crosswind slidernya, oscillation slidernya ini, tapi dia AC nggak ada nih. AC nggak ada, jadi dia hanya di pegangannya, oscillation slidernya bergeraknya dan hanya ditahan oleh melalui bodi atas dan bodi bawah. Oke, ini ada lubang slotnya tapi tidak ada ininya. Ada lubang apa? Lubang buat asnya nih, as OSC slider. Ini nggak ada. Gearnya sudah bahan hitam nih, kita bongkar lebih jelasnya. Sekarang kita buka one way bearing. Teman perhatiin sini ada sim ring untuk spacer supaya settingan untuk rotor. Untuk settingan ada 2 kalau untuk benang tidak rata. Pertama melalui gear clicker di bawah spool, dan kedua melalui one way bearing. Nah, di sini ada sim ringnya, teman-teman perhatiin. Ini nggak boleh ditukar-tukar ya. Atau nanti untuk pembenangan kacau lagi, kita harus setting lagi di awal. Sekarang kita buka one way bearingnya, ada 4 baut, 1 2 3 4. Sekarang di bagian pinion gearnya kita buka. Kita bisa keluarkan ini asnya dan oscillation slidernya. Oke. Lalu OSC gearnya kita tinggal ambil juga. Ini ada bearing, di drive gear bawah ada bearing, kita keluarkan. Nah teman, ini di bagian bawah pinion gear ini masih ada bushing nih, masih bushing 1 piece. Nah ini bisa kita ganti bearing. Oke, kita coba ukur dulu. 7 11 3. Nah ini bisa ganti bearing bagian bawahnya. Simple, dalamnya gearnya komponen hanya 3 nih. OSC gear, pinion gear, drive gear, sama OSC slider. Sekarang kita buka bagian line roller. Halo teman-teman, semua sudah aku buka. Dari sini kita bisa ngelihat. Pertama di bagian spool, saya ulang lagi, di bagian spool dia kampasnya sudah carbon tag, tapi jumlahnya hanya 2 piece. Oke, berarti ini nggak usah di-upgrade lagi karena slotnya juga sedikit kecil ya, nggak bisa tambah lagi. Jadi hanya 2 piece tapi udah berbahan karbon, udah oke. Sini bagian clickernya dia sudah metal. Clicker metal ini lebih bagus dibanding yang plastik. Kalau plastik lebih cepat kemakan, kalau yang bahan metal ini kuat. Ya teman-teman, sekarang kita masuk komponen gear. Kita lihat ini kalau OSC gearnya masih berbahan zinc ya. Kalau pinion gearnya sudah bronze. Di OSC slidernya masih bahan zinc juga. Bentuknya mirip seperti punya Zaragoza, punya Speros mirip ya nih. Bagian oscillation slidernya. Nah ini nih untuk bagian gearnya, ini kan ada Hagane nih, Hagane gear. Jadi ini terdiri dari 2 jiwa nih. Bagian piringan giginya ini berbahan aluminium cold forget atau penempaan dingin. Nah, jadi atau dilapis lagi, di plating lagi. Jadi ini bahannya aluminium, yang bagian hitam ini terus di plating lagi, dilapis lagi, jadi warnanya hitam. Nah, plating ini gunanya untuk meningkatkan durability, meningkatkan ketahanan, dan supaya permukaan jadi halus, jadi smooth. Oke, jadi tekstur permukaannya jadi lebih halus, jadi nggak berpori-pori. Oke. Terus tapi bagian dalamnya ini disambungnya menggunakan seperti kayak apa namanya, paku, seperti paku tanam ini nih, ada 3. Nah bahan tengahnya ini masih pakai bahan zinc, tapi piringan giginya ini sudah aluminium. Oke, ini ada 2 jiwa disambung pakai paku pantek ini nih, 1 2 3. Ini gearnya cukup bagus, ada peningkatan di sini supaya gearnya kuat, nggak cepet aus atau nggak cepet kemakan. Oke, ini materialnya bagus gearnya. Dengan harga segini cukup oke. Sekarang kita masuk ke bagian one way bearingnya sama seperti punya Shimano pada umumnya. Jadi one way bearingnya seperti Zaragoza, Speros mirip-mirip nih. Tapi di bagian sini tidak ada seal air sama sekali. Di Speros ini nggak ada.
cover air, seal air nggak ada sama sekali semua. Oke. Terus kita body, ini body bahannya masih bahan plastik. Bodinya masih bahan plastik. Bodi masih plastik, rotornya juga masih plastik nih, masih grafit jenisnya. Masih bisa main tapi keras. Bodi masih grafit. Jadi rel ini kalau buat dasaran masih oke, buat di laut main dasaran boleh, main di freshwater juga masih oke, koncer masih boleh. Tapi kalau untuk jigging saya kurang recommended kalau bodi plastik karena nggak balance atau nggak rigid bodinya. Kalau kita buat main jigging, teman-teman main jigging, carilah rel yang bodinya full metal. Baik rotor maupun body full metal akan jauh lebih enak untuk jigging. Oke teman-teman, sekarang kita lihat lagi ke bagian bearing. Bearingnya tertulis di sini kan ada 3+1. Berarti ini satunya, tiganya, 1, 2, 3. Bearingnya hanya di komponen drive gear dan di pinion gear. Oke, satunya lagi di bagian meme bearing, namanya meme bearing ini satu. Tapi bagian bawah pinion gear ini 7/3 kita bisa upgrade nih. Untuk size-nya 7/3 kita bisa ganti bearing. Kita bisa upgrade ini satu bearing di bagian pinion gear bawah di sini. Oke, ini kita tinggal ganti bearing aja, ukurannya nggak ada perubahan apapun. Sekarang kita masuk ke line holder. Nah, teman-teman, line holder konstruksi dia seperti ini. Ini ada ring seperti ring spacer, ini bushing teflon, ini ada bushing asnya nih. Ini line roller, dan ini ada ring cover stainless. Saya sudah coba-coba tadi, saya pengen ini pakai bearing, teman, effortnya banyak. Karena di bushing ini kita harus pasang 2 bearing, kita harus banyak ganjel-ganjel ring. Jadi untuk diaplikasikan ke teman-teman di rumah sulit ya, karena perlu banyak ring-ring, perlu banyak spacer-spacer. Jadi menurut saya untuk bagian line roller kita nggak usah pakai bearing dah, karena banyak habisnya dan effortnya banyak. Oke, yang paling simple kita ganti bearing di bagian pinion gear aja. Untuk line roller yang nggak pakai bearing ada plus minusnya, mungkin nggak bisa selicin, nggak seringan ada bearing. Tapi kelebihan dia adalah lebih tahan korosi. Jadi teman-teman lebih bebas korosi. Teman-teman tinggal perawatannya bisa lebih lama karena dia nggak oksidasi. Dan perawatan lebih mudah karena nggak pakai bearing. Jadi tinggal kalau emang agak berat, teman-teman nggak cuci, kasih grease baru, dia sudah ringan lagi. Oke, jadi plus minusnya ada plus minus. Oke, semua kita udah bahas. Sekarang kita pasang kembali. Sama kita upgrade sekalian, kita ganti langsung. Karena ini masih baru relnya, bisa lihat dari grease-nya nggak ada itu sama sekali. Grease masih baru, jadi kita tambahin oli-oli aja. Saya pakai oli pen untuk menambah pelumasan. Masih bagus grease-nya, kita tambah oli-oli aja di bagian bearing. Teman-teman kalau mau nyari oil pan, tinggal ke Mitra PK Pancing, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, ada semua lengkap. Ini pasang slidernya. Sini ada ring tembaga, yang salah. Nah teman-teman, ini yang bushingnya yang 7/3 kita ganti pakai bearing, kita pakai bearing sana Jepang ukuran 7/3. Teman, ini pinion gearnya, semua grease masih bagus. Kita hanya penambahan oli aja. Oke, sekarang kita masukkan oli bearing. Oke. Semua sudah oke, sudah kita kencangkan bautnya. Sekarang ini jangan lupa, ini plastik untuk sebagai penutup spool. Jadi kalau kita bel wire kita buka, kita langsung handle kita putar, langsung otomatis tutup. Dia menyentuh bagian bagian sini nih, dia berundak naik ke atas untuk menutup. Oke, ini jangan lupa dipasang. Sini ada sim ring drive gear. Ini bearing bagian sini kita lumasin oli sedikit-sedikit. Masih bagus semua. Pasang 4 baut.
Oke teman-teman, bodi sudah terpasang. Sekarang kita pasang line roller. Line roller gini kita lihat, ini line roller, ini ada bushing plastik, kita masukkan dulu. Kita mentokkan. Di bagian depannya ada ring plastik juga nih, masuk ke dalam. Kita kasih oil di line rollernya. Dan melihat ini bushingnya terbuat dari seperti stainless steel ya. Ini anti korosi, jadi ini untuk sebagai pengganti bearing. Oke, kita kasih pemasangannya. Teman-teman lihat ada bagian yang kecil, bagian besar, bagian kecil masuk dulu. Ini sudah masuk, langsung masukkan. Dan ini bagian belakang dia ada ring stainless. Oke, kalau di bagian sini saya lebih prefer bagian oli. Kalau untuk menggunakan yang nggak ada bearing begini, supaya kinerjanya ringan. Kalau kita kasih grease dia akan lebih berat kinerjanya. Oke, kalau kita pakai oil dia akan lebih ringan. Masukin lagi karena masih bagus, masih bersih semua. Lihat ini di bagian roda sudah berputar dengan ringan. Oke. Sekarang kita masukkan rotornya. Teman-teman lihat nggak ada seal karet sama sekali, bagian rotor di bodi, di atas juga nggak ada seal karet. Kalau Saragossa, Speros dia ada seal karetnya, kalau ini nggak ada. Kencangnya berlawan arah jarum jam, 12. Sama kita setting ringnya. Ini bisa masukkan, melihat ada ring, ini bahan metal, clicker beserta ringnya. Oke, sekarang kita untuk bagian spool ini ada grease dragnya masih bagus, masih warna coklat, masih bening, masih nggak hitam, jadi kita nggak perlu kita apain. Ini pelumasannya. Oh ya, ukurannya kita ukur, ini carbon tag-nya ukurannya 6,5 kali 17 kali 1. Oke, isinya 2 piece saja. Oke, masukin lagi bagian ada spinya. Sudah masuk. Nah, kita masukkan. Oke. Ya teman-teman, ini relnya sudah selesai, kita rakit kembali. Sekarang bagian handle, karena customer minta digantikan dengan knob Gomaxus. Ini knob Gomaxus beli dari luar, beli sama orang lain, tapi pemasangannya biar Mitra pakai pancing aja yang pasang, biar rapi dan presisi. Kita keluarkan dulu semua peralatannya, ring-ringnya. Untuk di Sedona kita buka dulu covernya. Nah teman-teman, ini seperti punya Sienna ya, bagian as ini kita harus potong, nggak bisa kita pasang ke Gomaxus karena berbeda, karena bagian dalam sini dia nggak ada bearing. Oke, sedangkan Gomaxus ada split bearing, otomatis kita harus pakai as bawaan dari Gomaxus itu sendiri. Sekarang kita potong dan kita pasang as ini dulu. Ya teman-teman, pertama-tama kita harus buang dulu as yang lama. Saya pakai bantuan cok kaki 3, cok bubut ya. Kita potong. Oke, ini mau putus, goyang-goyang aja. Nah, oke. Sudah terputus. Sekarang bagian sini kita rapikan dulu dengan gerinda. Ya teman-teman, ini kan as handle Gomaxus nih, bagian slot ke handle-nya ini 6 mili. Kita udah ukur ini 6 mili. Jadi untuk bagian lubang handle kita bor 6 mili dulu. Oke, sekarang kita masuk ke mesin bor. Ya teman-teman, sekarang kita bor. Ini kan bor 6 mili. Tapi kita jangan langsung 6 mili karena kalau berat nggak bagus hasil lubangnya. Kita harus bertahap. Dari tahap dari 4,5 mili, 5 mili, 6 mili. Kita naiknya ada 3 kali ngebor.
Sekarang seperti yang lain, ini harus center. Kita ambil center bawahnya. Oke, ini udah masuk. Sekarang kita ganti bor yang lebih besar lagi. Oke, prinsipnya sama, harus center, harus rata nih bagian bawah sini permukaannya. Udah tembus. Sekarang kalau ini masih 5 mili masih belum masuk. Sekarang kita pakai sesuai as ini 6 mili. Oke. Teman, udah di bor, udah tembus. Sekarang kita tinggal rapi kikir dan kita masukin asnya. Ya teman-teman, ini handle sudah kita bolongin nih. Ini asnya sekarang bisa masuk. Kita pakai bor 6 mili. Sekarang kita tinggal cepit di bubut dan kita kencangkan. Cek bubut, buat pegang asnya biar kuat. Saya pakai lem baut. Ada baut 3 milinya, kita kencangkan. Sekarang kita kencangkan. Oke, kencang. Oke, ini sudah terpasang. Sekarang tinggal kita install deh. Ada ring 1 piece. Ininya. Kita kasih oil pan. Oke. Miring lagi bagian depan, ukuran 593 depannya. Ini adalah screw bautnya. Kita ganjel 1 ring lagi, masih ada goyang sedikit. Oke, bisa berteringan, yang kuat. Sedangkan kita pasang. Nanti PKF. Oke. Sudah terpasang. Kita pasang handle-nya. Oke. Oke. Ya teman-teman, ini si Dona 8000 nya sudah selesai. Tadi teman-teman sudah lihat semua, kita semua sudah bongkar dan teman-teman bisa lihat semua komponennya seperti apa, dalamnya apa, plus minusnya apa. Rel ini dengan budget kurang lebih dari saya lihat Tokopedia sih 1 juta sampai 1.500.000 untuk budget hemat ya, budget hemat Shimano. Ini cukup oke untuk yang entry level, teman-teman yang mancing dasaran, mancing monjer masih oke. Yang pengen mancing air dalam tapi mau rel Shimano yang hemat, si Dona 8000 nya boleh. Cukup kuat untuk di bagian gearnya, tapi untuk aplikasi sport fishing saya nggak menyarankan karena bodinya masih berbahan grafit atau plastik. Oke, ini sudah Dona 8000 nya kita sudah upgrade tadi, kita sudah ganti bearingnya di bagian pinion gear bawah ukuran 711.3. Teman-teman kalau mau upgrade, teman-teman tinggal beli aja bearingnya dari bearing size 711.3. Oke, di situ ada pilihan standar Jepang, ada pilihan bearing ABEK yang stainless. Teman-teman tinggal sesuaikan sama budgetnya. Oke, ini knob kompresor sudah terpasang, knob kompresor sudah presisi, dia nggak ada jeda sama sekali, bisa berputar dengan ringan dan putar center. Sekarang jadi jauh lebih keren. Oke, jadi jauh lebih enak dan kita nggak lebih nyaman. Oke, saat kita mancing. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini mengenai Shimano Dona 8000. Kita akan bahas rel-rel lain juga. Teman-teman tungguin, jangan lupa buat subscribe, like, dan kalau pertanyaan teman-teman silahkan komen. Oke, kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih buat teman-teman yang nonton. Salam strike.